Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kartika Sari, NIM 857876643, mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan PGSD. Teman-teman, di sini saya akan mempersembahkan hasil praktikum IPA di semester 7 saya dengan judul simbiosis, di mana simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Bahan-bahan yang saya butuhkan untuk praktek kali ini adalah alat tulis, kemudian tabel pengamatan dan juga lingkungan sekitar. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, kita bahas terlebih dahulu ya, apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan keterikatan erat antara dua makhluk dalam satu tempat yang sama. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis parasitisme, yang mana satu makhluk tersebut untung dan yang satunya rugi. Kemudian ada simbiosis komensalisme, yang mana satu makhluk untung dan yang makhluk lainnya tidak mengalami keuntungan maupun tidak mengalami kerugian. Terakhir ada simbiosis mutualisme, yang mana hubungan keterikatan antara dua makhluk hidup di tempat yang sama ini saling menguntungkan satu sama lain. Contoh hubungan simbiosis parasitisme yang selanjutnya adalah tali putri dengan tetean, di mana tali putri mendapatkan tempat dan juga makanan dari tetean. Kemudian tetean kehilangan nutrisi dan jika intensitas dari tumbuhan tali putri terlalu banyak, maka akan menyebabkan tetean kering dan mati. Contoh hubungan parasitisme yang selanjutnya yaitu tumbuhan paku dengan inangnya. Tumbuhan paku mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan makanan dari pohon inang. Akan tetapi pohon inang kehilangan nutrisi untuk tumbuh sehingga dia akan mengalami pertumbuhan yang lambat, bahkan berkemungkinan untuk mati. Contoh simbiosis parasitisme berikutnya adalah ulat dengan daun, di mana ulat memakan daun sebagai sumber makanannya, serta menggunakan daun sebagai tempat tinggal, sedangkan daun akan mengalami kerusakan struktur hingga mengalami kematian. Contoh hubungan simbiosis parasitisme adalah kucing dan kutu, di mana kutu diuntungkan karena menghisap darah kucing sebagai sumber makanan serta tempat tinggal, sedangkan kucing dirugikan karena merasa gatal, iritasi, hingga malnutrisi. Next, contoh hubungan simbiosis parasitisme adalah antara nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena menghisap darah manusia sebagai sumber makanannya, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal hingga dapat terjangkit DBD atau demam berdarah. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah hubungan antara bunga anggrek dan pohon. Bunga anggrek mendapat keuntungan karena menggunakan pohon sebagai tempat tinggal, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi dan kerusakan. Contoh berikutnya adalah hubungan antara markisa dan pohon. Markisa mendapatkan keuntungan karena menggunakan pohon sebagai tempat tinggal dengan melilitkan dahannya, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi maupun mengalami kerusakan. Contoh simbiosis komensalisme yang terakhir adalah hubungan antara burung dan pohon. Burung mendapatkan keuntungan karena menggunakan pohon sebagai tempat tinggal dan terlindung dari predator liar, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tidak kehilangan nutrisi maupun mengalami kerusakan. Selanjutnya, contoh dari simbiosis mutualisme yaitu manusia dengan Yakult. Yakult memiliki bakteri baik yaitu Lactobacillus, di mana bakteri ini dapat membantu manusia di usus untuk membunuh bakteri-bakteri jahatnya. Kemudian, keuntungan dari bakteri tersebut di dalam tubuh manusia adalah mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan sumber makanan dengan memakan bakteri-bakteri jahat di usus manusia. Contoh simbiosis mutualisme selanjutnya yakni cacing. Mari kawan-kawan kita lihat. Pada tumbuhan kenanga ini terdapat cacing. Bentuk dari simbiosis mutualisme dari cacing dan juga pohon kenanga maupun tanah yaitu cacing mendapatkan tempat tinggal dan juga makanan di dalam tanah. Sedangkan setelah mendapatkan makanan itu, cacing akan memberikan nutrisi dan menggemburkan tanah untuk pertumbuhan
simbiosis mutualisme yang selanjutnya adalah manusia dengan tumbuhan. Tumbuhan menggunakan CO2 atau hasil bernapas manusia, karbon dioksidanya untuk bahan fotosintesis. Kemudian hasil olahan fotosintesis tersebut akan memberikan O2 atau oksigen yang digunakan oleh manusia untuk bernapas. Contoh simbiosis mutualisme berikutnya adalah kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa nektar putih bunga, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukannya. Contoh simbiosis mutualisme yang terakhir adalah antara semut dan kutu daun. Kutu daun menyediakan embun madu untuk sumber makanan semut, sedangkan semut memberikan perlindungan dan perawatan. Dari video praktikum yang telah kita saksikan bersama, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara manusia, hewan, dan tumbuhan yang sangatlah beragam. Di antaranya ada simbiosis parasitisme yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain merasa dirugikan. Ada juga simbiosis komensalisme yang mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain tidak merasa diuntungkan maupun tidak merasa dirugikan. Yang terakhir ada simbiosis mutualisme di mana dua belah pihak saling diuntungkan. Thank you for watching guys.